إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan dan menasihatkan dirinya serta jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kebahagiaan orang-orang yang beriman, yang senantiasa memiliki harapan yang sangat besar untuk mendapatkan ridha, rahmat serta pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, adalah ketika ia diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan waktu-waktu yang Allah ta'ala muliakan, yang Allah ta'ala sediakan pahala yang amat sangat banyak ketika seorang hamba memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan beribadah serta menjalankan ketaatan kepada Allah. Teringat memori ketika kita berada di bulan Ramadan, rasa kebahagiaan tersebut semakin memuncak ketika kita masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan segala macam keutamaan yang Allah ta'ala sediakan bagi setiap hamba yang betul-betul memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, dan kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dan berjumpa dengan hari-hari yang Allah ta'ala muliakan, di mana Allah ta'ala bersumpah dengannya wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam dan 10 hari. Ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam pada ayat di atas adalah ada yang mengatakan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashar, 10 malam yang disebutkan di dalam ayat di atas adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ashra ashrul duha, innal ashra ashrul adha, wal witru yaumu arafah, wasyaf'u yaumun nahr. Yang dimaksud dengan 10 pada ayat di atas adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan wal witru, dan hari ganjil yang dimaksud adalah hari Arafah, sementara yang genap adalah hari Yaumun Nahr, yaitu hari Idul Adha. Kemudian dikuatkan lagi dengan adanya tafsiran bahwa yang dimaksud dengan Al-Fajr pada ayat yang pertama adalah
waktu fajar di hari Idul Adha, yang ini menguatkan bahwa yang dimaksud dengan malam atau 10 malam itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah taala. Seorang hamba yang beriman, dia tentunya akan merasakan kebahagiaan ketika berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang semestinya kebahagiaan ini juga harus ada dalam dirinya ketika dia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan setiap waktu-waktu yang ada untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang mana kebahagiaan itu juga dia dapatkan ketika dia berjumpa dengan Ramadan, berjumpa dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Padahal para ulama menjelaskan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah berdasarkan dalil-dalil yang ada lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mungkin hal ini asing di tengah orang awam, tapi tidaklah asing di tengah ahli ilmu. Berdasarkan dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah jauh lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala untuk beramal di dalamnya kecuali hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, meskipun itu adalah berjihad di jalan Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan walal jihad, meskipun itu jihad. Kita tahu bahwa jihad merupakan amal ibadah yang sangat mulia, yang ketika seorang hamba berjihad di jalan Allah Ta'ala mati syahid, dia dijanjikan masuk ke dalam surga. Maka ternyata jihad pun tidak bisa menandingi keutamaan seorang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja binafsihi wa malihi, dia keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, walam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidaklah kembali setelah berperang atau berjihad dengan sesuatu, dalam artian dia meninggal dunia atau mati syahid. Itulah keadaan yang bisa menandingi keutamaan seorang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang beramal semaksimal mungkin, sebagaimana yang mungkin dia lakukan ketika dia berada di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang jauh lebih besar dibandingkan keutamaan yang dia dapatkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Inilah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, ini bukan perkara yang asing di tengah ahli ilmu. Mungkin asing di tengah orang awam, tapi tidak asing di tengah ahli ilmu. Dengan keilmuan mereka, mereka mendapati bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah jauh lebih utama dan besar keutamaan yang Allah Ta'ala sediakan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau secara umum adalah bulan Dzulhijjah, bahwa pada bulan tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala menyempurnakan agama Islam. Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridha Islam sebagai agama kalian. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ada salah seorang Yahudi bertanya atau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di dalam kitab suci kalian terdapat sebuah ayat yang mana apabila ayat tersebut turun kepada kami pada hari tertentu, niscaya kami akan menjadikannya sebagai hari Id, hari raya." Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat manakah yang dimaksud? Maka orang Yahudi tersebut membacakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat yang amat sangat mulia ini sebagai tanda kesempurnaan Islam pada bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain adalah hari atau bulan Dzulhijjah memiliki satu hari yang disyariatkan untuk menjalankan ibadah puasa, yang mana keutamaan ibadah puasa tersebut pada satu hari saja seorang akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, 1 tahun yang ke depan dan 1 tahun yang ke belakang.
Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain al-madhiyah wal mustaqbalah." Puasa satu hari di hari Arafah, maka itu akan menghapus 2 tahun yang diisi dengan kesalahan dan dosa yang dimiliki oleh seorang hamba. 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Satu hari yang amat sangat istimewa, terutama bagi setiap hamba yang mengharapkan ampunan, yang agar semua kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang Allah taala tetapkan bagi Dzulhijjah adalah bahwa bulan ini merupakan bulan muktamarnya kaum muslimin, di mana seluruh kaum muslimin dari segala penjuru dunia berkumpul di satu tempat yang sama, dengan satu tujuan yang sama, dengan harapan yang sama. Bagaimana agar mereka bisa mendapatkan ampunan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, al-hajju Arafah. Inti daripada ibadah haji adalah wukufnya seorang hamba di padang Arafah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kebahagiaan dan kebanggaan Allah tabaraka wa taala melihat dan menyaksikan hamba-hamba yang berkumpul di satu tempat yang sama dari segala macam penjuru dunia dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu 'ashiyata Arafah bi ahli Arafah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah di hadapan malaikat-malaikatnya. Seraya mengatakan, unzuru ila ibadi atawni syu'than ghubra. Lihatlah kepada hamba-hambaku, datang dari segala macam penjuru dalam keadaan lusuh dan berdebu. Lelah, letih, itulah yang mereka rasakan. Namun itu mereka tanggalkan semuanya karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan yang seperti itu membanggakan dan membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ambil sebuah pelajaran bahwa keletihan seorang hamba dalam menjalankan ketaatan, hal ini menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengeluh dengan letihnya dan lelahnya seorang hamba dalam menjalankan ketaatan kepada Allah taala, karena itu merupakan perkara yang mendatangkan kebahagiaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Kembali khatib menasihatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang dimiliki oleh 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah betul-betul harus kita rasakan. Sebagaimana kita merasakan keutamaan yang ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka semestinya kita pula menghadirkan pengagungan dan rasa kebahagiaan kita ketika kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama, lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana kita memanfaatkan setiap menit dan detiknya menjalankan banyak ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah ketika kita mendapati 10 hari terakhir di bulan Ramadan, semestinya seperti itu pula lah ketika kita mendapati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita manfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan memperbanyak zikir. Nabi mengatakan, fa'aktsiru fihi minat takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyaklah kalian bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kemudian salah satu di antara amalan yang semestinya juga kita perbanyak adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran di 10 hari terakhir bulan Ramadan, semestinya
kita juga memperbanyak membaca Al-Quran di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena besarnya keutamaan yang Allah Ta'ala sediakan. Kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian amalan-amalan yang lain yang begitu banyak yang bisa kita manfaatkan. Dan salah satu yang terpenting adalah berpuasa, terutama di 10 pada tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Arafah. Dan diutamakan pula atau dianjurkan pula berpuasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Hal ini diperbolehkan berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW yang telah disebutkan bahwa beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal di hari-hari yang lainnya. Lafaz yang sangat jelas, hadis yang sangat tegas yang menunjukkan bahwa besar sekali keutamaan yang Allah Ta'ala sediakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hal ini asing di tengah orang-orang awam, tapi tidak asing di tengah orang-orang yang menimba ilmu agama disebabkan karena keilmuan mereka. Oleh karena itu, mereka betul-betul memanfaatkan 10 hari pertama dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada yang tidak mesti atau yang tidak tahu akan terulang kembali ataukah tidak, dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali keutamaan yang Allah sediakan. Banyak sekali pahala yang Allah Ta'ala sediakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka manfaatlah sebaik mungkin. Lakukanlah segala macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak pada hari kiamat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى وارزقهم بطانة صالحة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقيم الصلاة.